Jadi di video kali ini, kita akan fokus untuk membahas soal investasi. Karena kemarin ada teman kita, salah seorang subscriber yang bertanya, kira-kira investasi yang paling baik untuk dilakukan bagi mereka yang hidup di pedesaan itu apa? Dan dari sini saya paham bahwa latar belakang penonton program diri ini tidak hanya datang dari perkotaan, tapi tidak sedikit juga mereka yang butuh pemahaman tentang investasi maupun cara-cara untuk berinvestasi bagi mereka yang hidup di desa. Maka dari itu, di sini saya sudah mengumpulkan 7 cara atau jenis investasi terbaik yang bisa kamu terapkan di pedesaan. Tetapi sebelum mengarah ke videonya, alangkah baiknya bagi kita untuk memahami apa sih itu investasi. Jadi investasi adalah kegiatan penanaman modal atau aset oleh individu maupun sekelompok orang dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Jadi bisa dibilang investasi adalah sebuah proses menanam modal yang mana kita mengharapkan untung yang bisa kita dapatkan di masa depan dari modal yang kita tanamkan tersebut. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke jenis investasi terbaik yang bisa kamu terapkan di pedesaan yang pertama, yaitu adalah di bidang pertanian. Setidaknya ada 3 jenis investasi yang bisa kamu terapkan di bidang pertanian di pedesaan ini. Yang pertama adalah terkait alat-alat pertanian. Misalnya, di daerah kamu melihat bahwa traktor sangat minim, alat-alat untuk panen juga terlihat sangat terbatas. Kamu bisa mencoba untuk membeli peralatan-peralatan ini secara mandiri, kemudian kamu bisa menyewakannya kepada orang lain yang memiliki lahan pertanian yang membutuhkan alat-alat ini, sehingga kamu akan mendapatkan hasil dari proses penyewaan yang dilakukan oleh orang tersebut. Tentu saja jika kamu ingin berinvestasi di bidang ini, kamu harus benar-benar paham apakah lingkungan kamu benar-benar membutuhkan alat-alat pertanian seperti ini, sehingga saat kamu sudah membeli peralatannya, banyak orang yang akan menggunakan jasa dari penyewaan alat pertanian ini. Kemudian cara berinvestasi di bidang pertanian yang kedua adalah jika kamu memiliki lahan pertanian, tapi kamu adalah orang yang tidak terlalu aktif untuk mengelolanya, atau kamu lebih fokus untuk bekerja di tempat lain daripada di lahan pertanian kamu bisa mencoba untuk menyewakan lahan tersebut untuk digarap oleh orang lain, sehingga kamu akan mendapatkan uang dari proses penyewaan lahan tersebut. Dan ini juga akan sangat menguntungkan karena kamu akan mendapatkan hasil walaupun kamu tidak pernah mengelola lahan yang kamu miliki. Kemudian yang ketiga adalah dengan menanam tanaman secara mandiri. Misalnya kamu menanam padi ataupun tanaman-tanaman lain yang kamu rasa akan berpotensi untuk menghasilkan untung yang cukup besar saat kamu panen nantinya. Ini juga bisa dibilang adalah sebuah proses investasi, karena kamu di awal memang dipaksa untuk merawat atau diharuskan untuk benar-benar fokus dalam memodali proses tumbuh kembang dari jenis tanaman yang kamu tanam ini, sehingga saat kamu panen nanti kamu akan bisa menghasilkan uang yang jauh lebih besar daripada yang sudah kamu berikan atau investasikan terhadap tanaman yang kamu tanam di lahan yang kamu miliki ini. Kalaupun kamu tidak memiliki lahan, kamu bisa menyewa lahan orang lain untuk kamu jadikan tempat untuk bertani atau menanam tanaman yang kamu inginkan. Tapi ingat, saran saya sebaiknya kamu memiliki pekerjaan lain selain hanya fokus dalam menanam di bidang pertanian ini, karena itu akan membuat kamu memiliki lebih banyak penghasilan daripada hanya fokus pada pertanian. Kemudian jenis investasi terbaik yang bisa kamu terapkan di pedesaan yang kedua adalah peternakan. Kamu bisa mencoba untuk beternak ayam, bebek, kambing maupun sapi, tergantung dana yang kamu miliki. Tapi tentu saja semua jenis peternakan ini memiliki resiko-resikonya tersendiri.
Tapi ketahuilah, peternakan memang adalah sebuah jenis investasi yang cukup menguntungkan jika kamu terapkan dengan ilmu yang cukup. Maka dari itu, kamu perlu menambah ilmu dan pengalaman sebenarnya untuk mau terjun di bidang peternakan ini. Sehingga nanti saat kamu sudah menjalaninya, kamu bisa terhindar dari risiko-risiko yang tidak kamu inginkan. Dan ingat, berinvestasi di bidang peternakan ini sangat fleksibel karena kamu bisa memilih jenis hewan yang ingin kamu ternakkan berdasarkan jumlah uang yang kamu miliki saat ini. Kemudian jenis investasi terbaik di pedesaan yang ketiga adalah properti. Properti di sini masuk ke dalam jenis pertanian yang pertama tadi, yaitu dengan menyewa lahan yang kamu miliki. Tapi ada satu cara lain yang bisa kamu terapkan terkait lahan yang kamu miliki ini, yaitu dengan menitipkan lahan tersebut kepada orang lain untuk diolah secara mandiri oleh mereka. Dan nanti saat kamu sudah panen atau saat orang tersebut sudah panen, kamu bisa membagi hasil panen tersebut dengan orang yang kamu suruh untuk mengelola tanah yang kamu miliki ini. Dengan begitu, kalian berdua bisa mendapatkan untung setiap kali kalian panen. Bagi kamu yang hanya memiliki satu lahan dan tidak memiliki pekerjaan lain untuk kamu lakukan selain bertani, mungkin cara ini tidak akan efektif. Tapi jika kamu adalah orang yang memiliki sumber penghasilan utama yang lain dari hanya bertani, kamu bisa menerapkan cara ini dan kamu pasti akan mendapatkan untung yang cukup besar dari proses bagi hasil yang kamu terapkan bersama orang yang kamu pilih untuk mengelola lahan kamu. Kemudian jenis investasi terbaik di pedesaan yang keempat adalah usaha agrowisata. Jadi usaha agrowisata ini bisa berbentuk seperti kamu memiliki sebuah kebun atau mungkin lahan pertanian. Kemudian kamu memilih untuk mengelola lahan tersebut secara mandiri. Misalnya kamu menanam buah-buahan seperti stroberi, jeruk, anggur, maupun buah-buahan lain yang cocok untuk dijadikan tempat agrowisata. Dan caranya adalah kamu bisa menjadikan kebun yang kamu miliki ini sebagai tempat agrowisata, di mana kamu akan membiarkan mereka yang ingin membeli buah dari kamu untuk memetiknya secara mandiri. Proses ini akan membuat kamu mendapatkan penghasilan yang lebih besar dari hanya menjual buah-buahan yang kamu tanam ini langsung ke pasar atau ke saudagar. Maka dari itu, jika kamu adalah orang yang rajin dan suka sekali menanam sayuran atau buah-buahan, kamu bisa menerapkan cara ini. Tentu saja jika kamu hidup di daerah-daerah yang memungkinkan untuk menjalankan jenis investasi ini. Biasanya jenis investasi ini akan sangat cocok untuk kamu terapkan di dekat-dekat tempat wisata. Kemudian jenis investasi terbaik di pedesaan yang kelima adalah pengolahan hasil pertanian. Biasanya para petani kita sibuk untuk menanam tanaman yang mereka inginkan, entah itu padi, kol, maupun jenis sayuran lainnya. Jadi tidak ada waktu bagi mereka untuk mengolah hasil dari pertanian mereka sendiri untuk dijadikan makanan. Dan ini adalah sebuah jenis investasi yang bisa kamu kembangkan di daerah-daerah pedesaan. Contohnya adalah dengan membuat pabrik pengolahan makanan yang sumbernya itu bisa kamu dapatkan dari petani-petani setempat. Kemudian yang kedua adalah dengan membuat usaha kerajinan tangan, tentu juga dengan hasil pertanian yang kamu dapatkan di lokasi setempat. Itu akan membuat kamu mendapatkan untung yang cukup besar karena harga dari hasil olahan biasanya akan lebih banyak atau lebih besar daripada harga barang mentahnya. Tapi ingat, jangan lupa untuk memikirkan cara-cara pendistribusian atau penjualan dari hasil barang atau makanan yang kamu olah ini. Kemudian jenis investasi yang sedikit lebih modern yang bisa kamu terapkan di pedesaan, yaitu bisa dengan perkembangan teknologi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan
yang ada di pedesaan tersebut yang belum tersedia sebelumnya. Misalnya dari listrik atau bantuan-bantuan teknologi lain di bidang pertanian maupun peternakan. Kamu bisa mencoba untuk membangun panel surya untuk memenuhi kebutuhan listrik yang mungkin belum tercukupi. Kemudian bisa membuat turbin angin kecil untuk memenuhi energi desa, atau bahkan dengan membuat pembangkit listrik tenaga air jika memang listrik tidak terlalu terjangkau atau masih sangat terbatas di daerah kamu. Kemudian jenis investasi terbaik yang bisa kamu terapkan di pedesaan yang ketujuh atau yang terakhir adalah di bidang perdagangan dan jasa. Sekecil apapun desa yang dimiliki oleh seseorang, sekecil apapun sebuah daerah, perdagangan dan jasa selalu dibutuhkan. Tentu kita perlu untuk melihat kira-kira jasa seperti apa yang dibutuhkan dan jenis barang-barang seperti apa yang mau dibeli oleh orang di daerah kita tersebut. Jadi ada satu jenis perdagangan yang pasti laku dan pasti ada yang membeli di jenis pedesaan manapun kamu berada, yaitu membuka usaha toko kelontong. Jadi kamu bisa menjual berbagai macam kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan, dimulai dari obat, makanan, kebutuhan pokok, maupun kebutuhan sumber daya energi seperti alat-alat elektronik sederhana seperti kabel maupun lampu. Kamu akan memiliki sebuah keuntungan yang cukup besar dari membuka usaha toko kelontong ini. Karena jika kamu menjual barang-barang kebutuhan pokok atau kebutuhan utama yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat umum, kamu akan memiliki resiko dari tidak lakunya barang yang kamu jual jadi semakin sedikit. Dan jika kamu hidup di lingkungan pertanian, kamu bisa mencoba untuk membuka toko alat-alat pertanian, seperti cangkul dan alat-alat pertanian lainnya. Kemudian kamu juga bisa membuka jasa transportasi jika kendaraan pribadi di daerah kamu masih sedikit. Kamu bisa membuka jasa penyewaan motor ataupun kamu langsung terjun untuk menjadi seorang ojek. Itu terserah kamu. Jadi mungkin itu saja ya dari video kali ini. Semoga video ini bisa memenuhi rasa penasaran kamu dari jenis-jenis investasi yang bisa diterapkan di daerah pedesaan. Sekian dari program diri kali ini. Wassalam.